Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Didik Irawan di sini, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual di modul 1.4 yaitu budaya positif. Video ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah kami. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua untuk menciptakan siswa yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kami mengaplikasikan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang dapat mengubah identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Dan guru berusaha lebih proaktif dalam mengenali dan mengakui kebutuhan siswa untuk memperbaiki hubungan. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mereka dapat mengaitkan keyakinan mereka dengan tindakan yang salah. Dalam kasus pertama, Putri tidak terima bahwa pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya sehingga ia marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Permisi Pak, Bapak memanggil saya? Iya Putri baik-baik saja kan? Alhamdulillah, baik Pak. Ada apa ya Pak? Oke, begini Putri, tadi Pak Didi dapat laporan dari ketua kelas, katanya Putri habis bertengkar ya dengan Doni. Kenapa? Iya Pak, benar. Kami kesel banget sama Doni. Tiap hari Doni itu nyontek terus. Bukan hanya PR aja Pak, semua mata pelajaran Doni nyontek. Dan misalkan kami tidak kasih contekan itu, Doni pasti bilangnya kita pelit, Pak. Oh, ya wajar lah ya kalau Putri marah dan kesal sama Doni. Kalau Pak Didi di posisi Putri, Pak Didi pun pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, terus apa yang Putri lakukan terhadap Doni? Kami marah-marah lah, Pak. Dan tanpa sengaja, kita ngerobek bukunya Doni, Pak. Merobek bukunya? Nah, kalau kayak gitu, pasti Putri punya alasan sampai merobek bukunya Doni. Bapak boleh tahu alasannya kenapa? Ya pastilah Pak. Masa iya kami biarkan baik-baik karena kayak gitu? Dia itu nggak mau usaha sendiri Pak. Kami capek-capek ngerjain sendiri, dia enak-enak tinggal nyalin gitu Pak. Jadi siapa yang nggak marah lihat dia kayak gitu Pak? Oke, kalau Putri merasa kesal, Putri kan pasti tidak rela ya tugasnya dicontekin oleh Doni terus. Tinggal melihat tugas Putri. Nah, Pak Didi sebenarnya sangat menghargai apa yang Putri lakukan. Tidak buruk daripada tadi seperti kayak memukul Doni atau misalkan melakukan tindakan fisik yang lainnya. Nah, kalau menurut Putri nih ya, dengan merobek bukunya Doni, kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak, Pak. Tidak kan? Nah, menurut Putri, keyakinan kelas apa yang telah Putri tidak patuhi dengan merobek bukunya Doni? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Oke, nah benar banget kan? Menurut Putri, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting banget, Pak. Penting banget. Kalau menurut Putri itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Putri lakukan saat Putri lagi emosi dan lagi marah? Yang pastinya harus lebih sabar lagi ke depannya. Harus lebih sabar lagi. Putri bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak, kami siap memperbaiki masalah ini. Oke. Kalau Putri sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan dilakukan untuk kedepannya? Yang pastinya kami harus lebih sabar dan tahan amarah. Dan misalkan, kalau ada teman yang mencontek ke kami lagi, kami akan melaporkannya ke guru ataupun wali kelas, Pak. Nah, itu baru tindakan yang tepat.
Jadi Putri lain kali kalau ada teman yang mau mencontek tugas Putri atau meniru tugas Putri, jangan langsung ngamuk, jangan langsung marah ya. Tapi Putri lakukan bisa melapor ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, karena masalah ini sudah selesai, jadi Putri boleh kembali ke kelas. Setelah ini Putri harus tetap semangat, jangan diulang lagi ya. Baik, terima kasih ya Pak, saya izin kembali ke kelas. Iya, siap, sama-sama Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Putri Nursayani dari kelas 10-3. Di sini saya merasa sangat senang sekali karena telah diajak berdiskusi oleh guru saya. Dan di sini saya juga belajar untuk mengendalikan emosi, khususnya dalam menghadapi amarah akibat perilaku teman sekelas. Saya menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman di kelas. Dan berdasarkan keyakinan yang telah kami sepakati di kelas sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Doni sering datang terlambat sehingga sudah 6 kali tidak ikut apel pagi dan banyak pelajaran yang dia lewatkan. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Doni, tadi Pak Didik dapat laporan dari Bu BK kalau Doni sering terlambat ke sekolah ya akhir-akhir ini. Iya Pak, Seingat Doni sudah berapa kali datang terlambat ke sekolah? seingat Doni sudah 6 kali Pak terlambat. Sudah 6 kali? Iya Pak, Oh, menurut Doni kalau datang terlambat ke sekolah terus tidak ikut apel pagi, tidak ikut di pelajaran pertama, itu kesalahan tidak? iya Pak, Baik Doni, karena berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. iya Pak, Nah, sekarang yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan dan pasti tentunya kita berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? iya Pak, Doni setuju. Oke, kalau begitu kita cari solusinya sama-sama ya. Nah, Doni dalam 1 bulan ini kan sudah terlambat 6 kali. Pastinya punya alasan tertentu. Nah, sekarang Pak Didik pengen tahu apa alasan Doni sehingga bisa sampai terlambat 6 kali dalam bulan ini. Sehingga tidak mengikuti apel pagi, tidak mengikuti jam pelajaran pertama. Akhir-akhir ini Pak, Doni sering banget bergadang karena main game dengan teman-teman. Jadi kurang tidur. Jadi karena itu Doni sering bangun kesiangan. Oke, nah kalau gitu masih ingat tidak Doni dengan kesepakatan keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin? Ingat Pak, masih ingat. Nah, kalau misalnya datang terlambat ke sekolah sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Tidak ya? Kalau begitu menurut Doni keyakinan kelas yang mana yang telah Doni langgar? disiplin Pak. Disiplin. Menurut Doni disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak, karena disiplin itu membuat Doni bisa datang ke sekolah lebih awal dan menghargai waktu. Oke, nah betul sekali Doni. Karena menghargai waktu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Sama halnya kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga tugas-tugas tidak terlalu menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Iya Pak, saya sangat menyesal sudah seringkali terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti apel pagi. Oke, nah sikap meminta maaf ini sebenarnya sudah bagus untuk Doni. Kalau begitu, menurut Doni apa yang perlu Doni lakukan supaya datang ke sekolah tidak terlambat lagi? Saya akan usahakan Pak, saya akan tidur lebih awal dan saya tidak akan bermain game lagi sampai larut malam. Oke, nah sekarang Doni kita sudah temukan solusinya ya, supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Setelah ini Pak Didik coba akan menghubungi orang tua Doni, akan meminta bantuan, mengingatkan Doni supaya tidak main HP terlalu larut malam dan bisa bangun pagi. Iya Pak, Oke, nah sekarang Doni sudah bisa kembali ke kelas dan karena ada banyak tugas yang harus dikerjakan, karena selama 6 kali terlambat, nanti bisa dikerjakan ya. iya Pak, sekali lagi Doni minta maaf ya Pak, izin ke kelas sekarang ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handika Doni Pradana dari kelas 10-3. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Insya Allah saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu calon guru penggerak. Video pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.